Apa kabar IKN? Nasib IKN itu wassalam, nasib IKN itu tamat bin the end. Proyek IKN warisan Pak Jokowi akan sengaja dibuat proyek mangkrak oleh Pak Prabowo. Kok bisa sih ASN sampai batal pindah kantor ke IKN sampai waktu yang tidak ditentukan? Ternyata ini karena gedungnya belum siap. Tapi bukannya pembangunannya semakin digenjot, malah anggarannya diblokir. Nih, buzzer-buzzer kemarin udah pada seneng bener mendengar info terkait berita ini. Nah, ini dia infonya. Anggaran IKN 2025 diblokir, proyek warisan Jokowi terancam mangkrak. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan. Insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Tapi faktanya yang terjadi sekarang, uangnya tidak ada. Kemana? Kemana semua investor yang disebut-sebut kemarin? Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terkini mengenai IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Kita ketahui bersama teman-teman, akhir-akhir ini beredar kabar ya, baik itu di media sosial, di media online maupun di media elektronik televisi, bahwa anggaran IKN di masa pemerintahan Prabowo ini diblokir oleh pihak pemerintah. Waduh, ya tidak sama seperti apa yang disampaikan pada saat kampanye dulu, ya. Dan tidak mau menyanyiakan momen gitu ya. Isu itu langsung digoreng oleh anak-anak abah dan anak-anak kebo untuk menyerang Jokowi ya. Mereka seolah tampil di depan bahwa tuduhan mereka selama ini tidak salah ya, bahwa IKN akan mangkrak dan akan menjadi Hambalang kedua. Wah. Padahal ya kan sebetulnya kan bukan diblokir keseluruhan ya, melainkan dipangkas atau dikurangi karena negara tidak sedang memiliki anggaran begitu ya, karena para Prabowo juga memiliki anggaran pribadi yaitu makan siang bergizi gratis ya. Tetapi nominalnya teman-teman ya, untuk anggaran pembangunan IKN ini walaupun dipangkas ya tetap besar ya, seingat saya 48 triliunan lah gitu ya. Sehingga apa? IKN akan tetap berjalan. Jadi kalau dipikir ya, kalau berpikir jangan kejauhan lah ya kan. Diblokir itu enggak semuanya, cuma sebagian. Walaupun pemblokirannya itu sebagian besar ya, tetapi tetap saja 46 triliun itu cukup untuk melanjutkan IKN gitu ya. Yang penting tidak mangkrak dan nanti akan selesai walaupun tidak secepat yang kita bayangkan. Nah, apa sudah nggak ada materi lain untuk menyerang Jokowi? Sampai macam kayak gini aja dibelintir. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dulu ada bocah ajaib di panggung debat bilang bahwa investor di IKN itu banyak. Begitu juga dengan bapaknya pernah bilang bahwa investor di IKN itu berlomba-lomba. Banyak peminatnya, laris di mana-mana. Tapi faktanya yang terjadi sekarang, uangnya tidak ada. Kemana? Kemana semua investor yang disebut-sebut kemarin? Kemana? Ngibul kan?
ngibul, masih tetap kalian percaya, masih tetap kalian dukung. Goblok. Kalau udah sering dikibulin kayak gini, itu artinya apa? Artinya apa? Artinya Anda sakit jiwa. Aduh, ya dari tampangnya udah kelihatan ini orang pembenci banget gitu ya. Jadi ini orang tukang nyinyir kemungkinan besar ya, dan saya tidak mau mengomentari apa yang disampaikan karena apa yang disampaikan oleh seorang penyinyir ya itu ya gimana pun akan salah gitu ya. Ibaratnya Jokowi itu menjawab A, "Loh ngapain jawab A? Kenapa nggak B?" Dijawab B, "Oh ngapain jawab B, nggak jawab A," begitu. Jadi nggak ada benernya. Saya mau mengomentari orang ini dari sisi mic-nya aja ya, tolonglah ya. Masa sih jadi buzzer ya kan, nggak bisa beli mic yang agak bagusan dikit gitu. Suaranya cempreng kali, sakit di telingaku ya kan. Dan saya yakin juga di telinga para teman-teman ya, penonton juga sakit. Udah keras ya kan, kayak speaker pecat tahun 60-an gitu loh, Toa, ya mirip Toa. Hah? Mirip Toa musola tahun 60-an gitu ya kan. Diputar kenceng-kenceng, cempreng kali treble-nya, hah? Aduh, masa jadi buzzer nggak mampu beli mic yang agak mahalan dikit gitu loh. Kami ini bukan buzzer ya, tapi bisa lah beli mic yang minimal itu nggak cempreng kayak suara toa pecah macam kayak gitu. Aduh, lanjut, lanjut. Proyek IKN warisan Pak Jokowi akan sengaja dibuat proyek mangkrak oleh Pak Prabowo. Kok bisa sih ASN sampai batal pindah kantor ke IKN sampai waktu yang tidak ditentukan? Ternyata ini karena gedungnya belum siap. Tapi bukannya pembangunannya semakin digenjot, malah anggarannya diblokir. Bahkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab membangun IKN juga dipotong 80%. Kok bisa sih Pak Prabowo nggak mau ngelanjutin? Katanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi berkelanjutan. Tapi IKN mau dijadikan mangkrak seperti proyek Hambalang. Apa jangan-jangan Pak Prabowo udah pecah kongsi sama Pak Aguan yang udah nyumbang 40 triliun? Ternyata ini karena IKN tidak penting dan makan bergizi gratis lebih penting. Kalau nggak dibangun terus apa dibiarin gitu aja? Bukannya sekarang banyak tanaman liar dan bandara VVIP juga sering banjir. Kalian nggak perlu khawatir sih karena ada anggaran 26 triliun per tahun untuk perawatan. Yang terpenting Pak Jokowi udah puas karena telah menghabiskan 169 triliun untuk pencitraan dengan membangun IKN yang cuma dipakai satu kali untuk upacara Agustusan di akhir jabatan Jokowi. Menurut kamu pencitraan Pak Jokowi mahal atau enggak sih? Next kita review proyek mangkrak Pak Jokowi apa lagi ya? Follow dulu nanti aku lanjutin. Ya, ini adalah salah satu konten kreator spesialis penyinyir Jokowi teman-teman ya di media sosial gitu ya. Saya nggak tahu ini orang sudah lama ataukah baru nyinyirin Jokowinya, cuma memang sejak dulu kami jarang sekali menggunakan materi dari netizen barusan ya, baru akhir-akhir ini aja ya. Kalau di channel sebelumnya kami nggak pernah ya. Intinya netizen ini menurut saya telah menggiring opini yang keliru gitu ya, seolah-olah menganggap bahwa Pak Prabowo akan membuat IKN itu mangkrak seperti Hambalang kedua gitu ya, karena anggarannya itu diblokir gitu. Padahal saya yakin ini orang tahu gitu loh bahwa yang diblokir itu cuma sebagian, nggak semua. Masih ada anggaran 48 triliun kok, miliar ya, triliun ya, untuk melanjutkan IKN sampai 2029 sambil menunggu investor untuk masuk gitu. Karena saat ini kan yang dibangun ini kan masih lokasi inti gitu ya. Ring 1 lah begitu, yang memang tidak memerlukan investasi dari pihak luar negeri gitu loh, ya. Jadi janganlah mengatakan bahwa Prabowo sengaja menjadikan IKN sebagai Hambalang kedua. Ini menurut saya sengaja menyebarkan hoax ya. Lanjut. Iya, ini ada cuitan dari salah satu buzzer gitu ya, buzzer, wah wah wah, ya buzzernya Kebo gitu ya. Siapa lagi kalau bukan, ya itulah namanya, yang memberikan apa namanya, saran gitu.
daripada nggak ada kerjanya katanya cuma bagi-bagi susu agar Wapres itu disuruh ngantor di IKN katanya. Waduh waduh waduh. Iya iya, setuju sih ini katanya ya kan, katanya netizen ya. Kenapa? Udah nggak ada job ya? Kenapa, jadi buzzer udah sepi, bayaran nggak seperti dulu. Aduh, iyalah majikan kau sekarang kena banyak, terkena banyak kasus hukum gitulah. Jadi nggak seperti dulu lagi anggarannya. Aduh, kasihan kali aku sama orang yang satu ini ya. Lanjut lanjut. Nih, buzzer-buzzer kemarin udah pada seneng bener mendengar info terkait berita ini. Nah, ini dia infonya. Anggaran IKN 2025 diblokir, proyek warisan Jokowi terancam mangkrak. Tapi dia lupa cari info dulu dan baca terus terkait update terbaru dari pemerintah. Dan ini dia terkait masalah IKN. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini. Nah, udah jelas ya bahwa anggaran untuk IKN itu ada. Makanya kalau mau menghujat ya, mau ngatain Jokowi ini dan itu, tunggu dulu info terbarunya. Kalau semisalkan dari red 1 bulan itu gak ada info lagi, tetap saja begitu. Dan juga Presiden mengatakan melalui kabinetnya bahwa IKN akan diberhentikan, baru Anda cuap-cuap ya. Itu ada, anggarannya ada, gimana dong? Malah kemarin udah kadung seneng ya ngatain Jokowi ini dan itu. Lihat tuh warisan Jokowi menjadi mangkrak, proyek ambisius Jokowi. Kasihan bener, gagal maning son. Nah ya, jadi fix ya teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh beberapa netizen spesialis nyinyir tadi di bagian depan ya, bahwa IKN akan mangkrak, Prabowo sengaja membuat IKN itu seperti hambalang kedua, sudah terjawab barusan oleh pernyataan dari AHY ya, yang di-spill oleh seorang netizen barusan gitu, bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus dan tetap melanjutkan IKN ya. Dengerin itu, dengerin ya. Ketika anggarannya dipangkas ya memang dipangkas karena kepentingannya kan banyak gitu loh. Jadi dibagilah lebih tepatnya seperti itu. Tetapi bukan mangkrak. Jadi jangan berlebihan lah kalau dalam menggoreng-goreng isu gitu ya. Karena semakin berlebihan menggoreng isunya, semakin kelihatan bahwa kalian itu secara intelektual itu ya macam kayak gitulah. Lanjut lanjut. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Ya, diperjelas lagi oleh Hasan Nasbia, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ya. Jadi gimana nih teman-teman? Lebih percaya dengan bacotan para pembenci Pak Jokowi yang secara intelektual mungkin ya seperti itu ya, hanya ya di bawah rata-rata,
dan juga tidak memiliki informasi yang valid. Nah, ataukah kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan di bidangnya ya. Contohnya Hasan Nasbi barusan ya, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebelumnya tadi juga ada AHY yang sama-sama mengatakan yang intinya adalah IKN tidak mangkrak ya, tetap dilanjutkan. Presiden dan pemerintahan Prabowo tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Tidak akan terjadi seperti Hambalang kedua. Paham pora? Hah? Lanjut. Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih Pak terkait IKN? Ya, kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerja. Sehat Pak Bas, keluarga gimana, gitu aja. Ini masalah pribadi aja Pak. Personal antara Pak Bas dengan Pak Jokowi. Komunikasinya dengan Pak Basuki. Ya tadi ya gitu urusan. Ngabar ke. Sempat membahas tentang IKN gitu enggak? Pak Bas ya itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik ke itu urusan pemerintah. Atau mengabarkan terkait progres IKN Pak Kemenjenengan gitu. Enggak ada hubungannya. Pak, kalau laporan progres ya ke presiden, ke menteri. Pak. Iya. Ini ya jawaban Pak Jokowi yang sangat datar, yang sangat kalem ini ya, yang bikin adem, tidak bikin yang mendengarkan ini panas kuping, apalagi panas hati. Pasti ya, oleh golongan para pembenci Pak Jokowi ini akan digoreng gitu ya. Oh, ini jawaban mantan presiden yang tidak bertanggung jawab, pasti seperti itu. IKN itu bukan program negara Pak, bukan keinginan rakyat, tetapi keinginan Anda. Tetapi sekarang Anda ketika ditanya jawabannya seperti itu. Anda seperti sedang lepas tangan. Pasti ada aja, ya kan? Iya, pasti macam kayak gitu. Dan ketika misalnya Pak Jokowi jawabannya lain gitu ya, ibaratnya Pak Jokowi mengatakan, bagaimana Pak tentang IKN? Oh iya, begini. Apakah masih berkomunikasi dengan Pak Bas? Oh iya, masih sering berkomunikasi dengan Pak Bas, dan Pak Bas juga menyampaikan atau melaporkan perkembangan IKN. Pasti juga akan disalahkan kalau Pak Jokowi jawabannya seperti itu. Pasti akan dianggap udah mantan presiden masih aja cawe-cawe. Aduh, kasihan kali aku sama Pak Jokowi ini ya. Apapun jawabannya, apapun tindakannya salah, diam salah, ngomong pun salah. Lanjut. Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah. Ya, ini lagi ya disampaikan oleh Pak Basuki ya, mantan Menteri PU ya. Nggak tahu sekarang masih jadi Menteri PU apa enggak ya? Kayaknya enggak ya, jadi Ketua Otorita IKN kalau nggak salah ya. Dan jawabannya sudah jelas teman-teman ya, dilanjutkan. Nggak akan seperti Hambalang kedua ya, nggak akan ya. Karena apa? Kalau nggak dilanjutkan ya rugilah bangsa dan negara ini. Sudah menggelontorkan anggaran sebegitu besar ya. Dan kalau nggak dilanjutkan itu memupus harapan dan kebanggaan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki ibu kota baru dengan apa namanya ya, istana yang lebih mewah, lebih megah, nggak sekedar warisan kolonial seperti yang di Jakarta itu ya. Lanjut. Apa kabar IKN? Nasib IKN itu wassalam, nasib IKN itu tamat bin the end. Seakan-akan kita ini menyaksikan bagaimana sejumlah
realitas politik masyarakat di Indonesia, sangat senang sekali kalau kemudian ada proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah itu mangkrak dan tidak bisa dilanjutkan. Itulah yang saya kira, ketimbang selalu mengutuk kegelapan, ketimbang selalu mencari kambing hitam terkait dengan IKN, menuduh ada pihak-pihak tertentu yang kemudian harus bertanggung jawab, mari kita doakan apa yang terbaik untuk IKN yang sudah terlanjur dibangun hampir 80% rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari 2 hari ini saya mendapatkan 3 kosakata baru dalam politik. Apakah itu? Pertama adalah apa kabar IKN? Yang kedua, nasib IKN itu wassalam. Dan yang ketiga, nasib IKN itu tamat bin the end. Itu adalah 3 kosakata yang belakangan ini selalu dimunculkan secara bersamaan. Tentu sebagai bentuk respon dari sebuah pengakuan dari Menteri PU yang mengatakan bahwa anggaran untuk IKN itu diblokir oleh Kementerian Keuangan. Sontak saja pihak-pihak yang selama ini memang kritis, pihak-pihak yang selama ini menganggap IKN itu adalah proyek yang abal-abal, itu bersorak-sorai karena seakan-akan pengakuan Menteri PU ini mengkonfirmasi bahwa IKN itu adalah proyek yang dipaksakan di tengah kondisi keuangan kita yang tidak lagi sedang baik-baik saja. Nah, itulah yang saya kira menjadi perdebatan per hari ini cukup serius. Tidak wajar kemudian ketika ada pengakuan dari Menteri PU anggaran terkait dengan IKN itu diblokir. Pertama, tentu yang dicari itu siapa? Yang dicari itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Jadi Jokowi yang kemudian seakan-akan menjadi tertuduh, menjadi sosok yang paling banyak dipersoalkan dan dianggap sebagai biang kerok dari IKN yang kemudian memang ini adalah proyek yang dinilai tidak melalui satu kajian yang cukup komprehensif dan cukup mendalam. Dan terbukti gara-gara IKN inilah kemudian anggaran kita itu kan babak belur. APBN kita seakan-akan compang-camping dan terbebani hanya sekedar untuk bagaimana Indonesia itu pindah ibu kotanya, tidak lagi di Jakarta, tapi pindah ke Penajam Pasar di sana. Jadi itu yang menurut saya, ini tentu tidak terlepas dari manuver politik Jokowi yang di akhir kekuasaan politiknya, yang dinilai sering cawe-cawe dalam urusan pemilu, dan sering cawe-cawe dalam urusan pilpres. Jadi tak mengherankan ketika persoalan IKN, bahwa anggarannya per hari ini itu diblokir, tentu sebagai konsekuensi dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, itu yang paling banyak dibully, paling banyak dikritik adalah Pak Jokowi. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen itu yang berdoa, mereka itu mengucapkan syukur karena anggaran IKN itu tidak lagi digelontorkan. Jikapun ada, kan pemangkasannya itu sampai 80%. Yang kita tahu tentu saja dari media, anggaran IKN untuk tahun 2025 itu kan kurang lebih sekitar 110 triliun. Tapi karena ada kebijakan efisiensi dipangkas 80%, maka anggaran IKN itu tidak sekuat dan tidak sehebat periode sebelumnya. Ya, barusan adalah pernyataan dari pengamat survei terkemuka Indonesia saat ini, yakni Adi Prayitno ya. Dari apa yang dia sampaikan tadi, masih netral saja ya. Karena ya, kenapa saya katakan demikian? Karena Adi ini menurut saya, dari kacamata saya, adalah salah satu pengamat survei yang saat ini juga sering dimintai ya pendapat terkait politik gitu ya. Karena pengamat politik bukan survei politik, jadi mau nggak mau juga ya separuh-separuh jadi pengamat politik lah. Itu ya, pendapatnya itu kalau orang Jawa bilang itu apa ya, ya seperti itulah, sekarang begini besok begitu ya kan. Dulu sangat terlihat seperti mendukung Pak Jokowi, tetapi akhir-akhir ini nggak tahu ya, itu sering sekali ya menyerang Gibran dan lain sebagainya. Dan komentar yang barusan ini menurut saya masih bersifat netral ya. Tapi saya nggak tahu karena ini adalah bagian potongan kecil gitu ya, potongan singkat. Kelanjutannya masih panjang dan saya tidak mengikuti sampai selesai. Nah, teman-teman yang tahu gitu ya,
Bagaimana sih isi inti apa yang disampaikan oleh si Adi Prayitno ini, mungkin bisa menulisnya di kolom komentar ya. Lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan Jokowi ketika ditanya awak media ya. Lagi-lagi jawaban Jokowi sangat datar dan tidak bikin panas ya. Yang mendengarkan tadi jawabannya, ya silakan tanya ke pemerintah. Kalau Pak Bas masih sering berkomunikasi, tetapi urusan tanya kabar dan tanya kabar keluarga ya. Pasti oleh kaum Sengkuni jawaban Jokowi yang seperti itu akan digoreng dan disalah-salahkan ya. Karena dianggap tidak bertanggung jawab terkait pembangunan IKN ya. Tetapi nanti seandainya Pak Jokowi itu menjawab yang indikasinya adalah dirinya masih mendengar kabar pembangunan IKN, progres IKN melalui laporan para menteri dan otorita IKN gitu ya, Pak Basuki gitu. Pasti Pak Jokowi akan dianggap cawe-cawe gitu ya. Udah jadi mantan presiden masih aja ngurusin. Serba salah pokoknya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar terkini mengenai IKN ya. Kita ketahui bersama akhir-akhir ini beredar kabar bahwa anggaran IKN itu diblokir oleh pemerintah ya. Tidak menyanyiakan momen ya, isu itu langsung digoreng oleh anak-anak Abah dan anak-anak Kebo untuk menyerang Jokowi. Mereka seolah tampil di depan ya bahwa tuduhan mereka selama ini tidak salah, yaitu IKN akan mangkrak dan menjadi hambalang kedua. Waduh. Padahal sebetulnya bukan diblokir keseluruhan anggarannya ya, melainkan dipangkas ya. Tetapi nominalnya walaupun dipangkas ya tetap besar gitu ya. 48 triliun. Sehingga IKN akan tetap berjalan. Jadi kalau berpikir tuh jangan kejauhan lah ya kan. Kalau mau menjatuhkan Pak Jokowi ya carilah materi-materi yang paten begitu. Apa sudah nggak ada materi lain ya untuk menyerang Jokowi? Sampai isu-isu semacam ini itu dijadikan materi untuk menggoreng ya, untuk menyerang Pak Jokowi. Kasihan kali aku sama kalian ini ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.